Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita selalu bersyukur menghargai pemberian Allah Ta'ala yang berupa keimanan, keislaman, kedamaian, ketenteraman, keselamatan, kenyamanan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita kajian bersama ayat bil ayat. Kita sharing-sharing yang berhubungan dengan petunjuk kita atau wahyu dari Allah Ta'ala. Dan untuk senja hari ini topik kita adalah pejabat, teknokrat dan konglomerat, yang mestinya ini yang tercantum di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya seseorang, ya kebanyakan manusia, itu kalau dalam Al-Quran itu diberikan kemudahan, rezeki baik, ya lancar, di atas angin, masih menjabat, kaya raya, sehat, mulus karir, ini biasanya tidak begitu penting untuk berspiritual atau beragama. Biasanya mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Tetapi setelah jatuh di bawah, sudah babak belur, sudah morat-marit, mungkin sudah tidak menjadi pejabat, kadang malah sakit-sakitan, miskin, kalau yang kena PHK ya PHK. Ini biasanya butuh agama, butuh spiritual. Nah, inilah sebetulnya yang kebanyakan orang oleh Allah selalu diperingatkan. Maka untuk senja hari ini mari kita membahas tentang pejabat, teknokrat dan konglomerat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menampilkan dulu siapakah yang ada di dalam Al-Quran yang akan kita bahas untuk malam hari ini. Yang pertama yaitu seorang pejabat ataupun penguasa, yaitu Fir'aun. Kemudian yang teknokrat adalah pada zamannya yang bernama Haman. Kemudian yang konglomerat itu ada namanya Korun. Nah, ketiganya ini manakala hatinya tertutup atau tersumbat, Pak, maka sesuatu yang tersumbat itu kan pasti error, Pak, tidak jalan, Pak. Misalnya mata kita tutup atau tersumbat, kita tidak bisa melihat, Pak. Telinga kita tertutup, mungkin kita mandi, telinga kita kemasukan air, tertutup, itu juga enggak nyaman. Hidung kita tertutup, pilek, tersumbat oleh ingus misalnya, ini juga error juga. Nah, apalagi kalau ke dalam, Pak, pembuluh darah, itu kalau tersumbat yang ke otak itu bisa stroke, bahkan bisa pecah. Kalau yang ke jantung mungkin sakit jantung. Nah, kalau yang tersumbat hati nurani, ini yang juga error juga, Pak. Hati nuraninya tersumbat,
tidak mengalir, maka hidup ini jangan tersumbat. Kita harus mengalir, Pak. Ibaratnya kalau tersumbat itu sesuatu, ya wawasan kita itu kalau tersumbat itu ibaratnya kotak, Pak. Kalau kotak itu kan segi 4, cuma sudut pandangnya itu 4. Tapi harusnya ini hidup ini mengalir seperti O, ya. Kalau itu bulat maka di Ka'bah itu kotak, tapi tawafnya itu melingkar, kesempurnaan. Jadi sudut pandangnya itu tidak kotak lagi, tidak hanya 4, tapi sudut pandangnya sudah luas. Ini nanti akan mengalir. Nah, caranya membersihkan apa ya? Kalau kita mata kita tertutup oleh sesuatu, ya kita bersihkan, ya. Pakai air yang bersih. Yang namanya membersihkan itu pakai air yang bersih. Telinga kita mungkin kemasukan air, ya kita pancing dengan air yang bersih. Tidak. Hidung, ya tersumbat ingus, kita bersihkan dengan air yang bersih juga. Pembuluh darah juga begitu. Kan karena tersumbatnya pembuluh darah itu kan karena gaji, jeroan, minyak, ya. Kemudian yang mengandung kolesterol, asam urat, gula dan lain sebagainya. Nah, maka yang membersihkan itu juga barang yang netral, Pak. Timun, ledri, ya, buah-buahan yang segar. Itu menyehatkan misalnya seperti itu. Nah, ini harus kita tahu, termasuk kalau tersumbat tertutup, maka temanya adalah pejabat. Di sini adalah Fir'aun, teknokratnya adalah Haman, dan konglomeratnya adalah Qarun. Nah, sekarang kita membahas tentang dua orang ini yang temanya berbeda dengan di WA Group, ya. Karena yang sudah siapkan ini, nanti yang Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dari surat 26 ayat 76. Surat 28 ya maksud saya. Surat Qasas ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumim Musa. Fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi, ya. Ma inna mafatihahu latanu bil musbah awilil kuwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul gharihin. Sungguhnya fa ya ini ya, yuhibbul farihin, ya, fa. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Oh ya, muhtalin fakhur itu termasuk orang-orang yang membanggakan diri. Kalau farihin, ya. Jadi di sini seorang konglomerat zamannya Fir'aun, ya, zamannya Fir'aun kan juga zamannya kita, ya. Ini saking kayanya Bapak Ibu. Kuncinya itu kalau dibawa orang yang kuat-kuat saja tidak mampu, ya. Kira-kira Bapak Ibu di sini apakah ada yang kuncinya sama dengan Qarun? Saya kira tidak, ya. Paling kuncinya digawa tangan siji kuat, ya. Jadi kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, kunci berangkas, kunci dan lain-lain, ya. Nah, ini diibaratkan seperti itu, ya. Berarti memang kaya luar biasa, ya. Ini Qarun yang konglomerat. Sekarang kita lompat dulu ke surat 7 ayat 142, ya. Tadi kita tahu konglomerat itu ternyata waktu itu Qarun dulu. Sekarang ya ke Nabi Musa.
Ya. Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asri fatama miqatu rabbih arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhihi Haruna ihlukni fi qaumi wa aslih wa la tatabi sabilal mufsidin. Dan kami janjikan pada Musa 30 malam, dan kami cukupkan dengan 10 malam lagi, maka tamatlah atau cukuplah 40 malam. Yang dijanjikan Robnya atau Tuhannya yaitu 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku pada kaumku dan solehlah, jangan ikuti garis hukum orang-orang yang merusak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti tugas Musa itu sangat berat karena menghadapi pejabat, konglomerat, dan teknokrat. Ini pekerjaan yang sulit, maka oleh Allah Nabi Musa ini dijanjikan yang harusnya 30 malam tapi 40 malam. Ya. Ini sebenarnya kalau kita bahas juga dari syariat dan juga dari hakikat, ya. Ini pernah kita bahas di kajian online ya dulu ya, bisa dibuka kembali. Namun untuk malam ini kita tampilkan seperti ini dulu, nanti kita akan bahas. Jadi Harun dapat mandat ya. Tadi kan berkata sama saudaranya Harun, ya, karena saya punya tugas 40 malam, maka kamu menggantikan saya supaya kaum ini tidak belinger, Pak. Karena suatu kaum atau umat itu memang pembina itu penting, Pak. Kalau tidak ada pembina, ya, pembina itu kan kalau saya ibaratkan sebuah matahari. Matahari menyinari, mencerahkan. Tapi lihat orang-orang yang jauh dari pencerahan pasti hidupnya juga itu-itu saja. Spiritualnya tidak tambah, jiwanya ya seperti itu saja, walaupun mungkin hartanya tambah ya. Maka di sini adalah Harun diberi mandat supaya istilahnya membina umat-umatnya yang dulu sudah dirumat oleh Musa. Nah, kita lompat dulu ke surah Al-Baqarah ayat 51. Wa idwatna Musa arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla mim ba'dihi wa antum dzalimun. Dan ketika kami janjikan pada Musa 40 malam tadi ya, yang di surah Al-A'raf 142 tadi, kemudian mereka ya ditinggal Musa, Harun sebagai pengganti Musa sebagai pembina. Kemudian mereka adakan anak sapi atau ngijel sebagai sembahan karena tak sabar menunggu Musa sesudahnya, dan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi kaumnya ini yang tadinya itu baik-baik saja, setelah diamanati oleh Musa kepada Harun supaya Harun itu membina, ternyata ya berbeda, umatnya ini malah memberikan di sini al-ngijl ya. Kalau secara pragmatis saat ini yang namanya ngijl itu bukan anak sapi saja. Ya mungkin pekerjaannya, anaknya, perusahaannya atau lainnya, atau hobinya dan lain sebagainya. Jadi istilahnya yang tadinya mementingkan spiritual rohani itu malah menjauh, maka dia menjadi dolim. Dolim dari sering saya sampaikan, dolama yadlimu dulman, orang yang gelap. Dolama itu gelap, maka lawan katanya dolama itu nur, cahaya. Maka banyak sekali ayat Al-Quran itu, ayat itu minna dulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Tapi ini tadinya sudah mendapat nur, cahaya dari Musa, tapi malah menggelapkan diri. Ini sebagai ilustrasi saja ya, bukan
istilahnya nyembah sapi tidak, tapi ini patung lembu sebagai simbolik. Jadi gambarannya ya orang itu kalau cinta pada sesuatu yang dicintai mungkin melupakan yang pokok, Pak. Seperti tadi saya di depan sudah mengatakan orang itu kalau lupa ya mengabaikan hal yang penting. Lupa karena sudah menjabat, karena sudah kaya, karena sudah sehat ini dan sebagainya. Tapi begitu babak belur jatuh miskin ya murat marit baru ingat. Nah ini namanya ya lupa dalam kedoliman atau kegelapan. Lantas ya karena dia itu menjadikan anak sapi atau ngijil tadi ya, atau kalau sekarang ya terlena oleh pekerjaannya atau oleh keluarganya, oleh anaknya dan lain sebagainya, maka Allah memberikan peringatan, Pak. Apa peringatannya? Kita lihat surat Al-A'raf ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qaumam mujrimin. Maka kami kirimkan atas mereka tofan. Tofan itu angin puting beliung, dan belalang dan kutu, kodok dan darah selaku ayat untuk tanda yang dijelaskan. Lalu mereka tetap menyombongkan diri dan adalah mereka termasuk orang-orang yang berdosa. Luar biasa. Sudah diperingatkan dengan ya tofan, angin ya. Angin biasanya kalau ada angin puting beliung itu Allahu Akbar gitu, Pak. Kemudian ada kata, ada belalang ya. Ini kan sebenarnya juga simbolik Pak. Ya. Nah, kalau termasuk sini ada dam ya, buat dama itu darah ya. Itu artinya kan ya ada juga penuaan darah atau apa yang lain yang berhubungan dengan darah itu. Maka peringatan yang sedemikian ya sebetulnya juga mengerikan kalau lagi belalang banyak sekali itu aja udah bingung ya. Kalau sedikit enggak apa-apa, digoreng atau apa enggak apa. Tapi kalau begitu dikirim banyak, termasuk kata ini kan ya begitu. Oh, rumah bapak ibu itu ada kata atau kodok masuk ke rumah aja mesti diambil pakai plastik, dibuang ke tempat yang kebun yang seperti itu ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ya sesuatu yang menimpa mereka itu sebagai bencana tadi kita baca syarat lanjutannya Al-A'raf 134 ya. Dan ketika menimpa berlaku atas mereka bencana, mereka berkata, wahai Musa ya. Jadi setelah tadi dikirim tofan, ada kata ya, ada belalang, ada darah tadi, dia menyeru pada Musa, serulah untuk kami pada Tuhanmu dengan apa yang dijanjikan padamu. Jika dia angkatkan dari kami bencana itu, bencana kalau sudah hilang topannya, hilang kodoknya, hilang belalang dan hilang darahnya tadi, kami akan beriman untukmu dan kami kirimkan bersamamu Bani Israel. Nah, ini orang kalau sudah kena sesuatu kan ya ini minta tolong pada Musa. Wis jalukno karo Gusti Allahmu kan begitu. Nanti ya ini ya. Jadi ini cerita ini mirip di surat 7 ayat 189 itu, Pak. 189 190 itu. Waktu pasangan itu punya pasangannya itu bunting atau hamil, nanti kalau anakku soleh akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi setelah anaknya soleh malah tidak bersyukur, malah yang disebut-sebut anaknya terus kan begitu. Malah dia jadi musyrik ya. Surat Al-A'raf ayat 189 dan 190. Ya ini dulu pernah kita bahas juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang membangkang ya di sini
istilahnya fasama kasabna anhumur rijza ila ajalim, ya, ajalin hum, ya, baliguhu idahum yang kusun. Maka ketika kami angkatkan bencana itu dari mereka pada waktu yang mereka sampai padanya, ketika itu mereka mengingkari loh. Tadi janji, ya, ada Musa, tapi begitu bencana itu dihilangkan, dia itu mengingkari, Pak. Ya inilah, padahal sama Nabi loh, sama Rasul yang namanya Musa. Lalu kami membalas dari mereka, maka kami tenggelamkan mereka pada air hanyut gelombang laut karena mereka mendustakan ayat kami dan mereka lengah atau lalai daripada. Nah, ini cerita Bani Israel, Pak. Luar biasa, ya, yang tadinya kena diperingatkan, tapi memang peringatan itu penting sekali untuk manusia, Pak. Kalau tidak ada peringatan, kadang manusia itu ya lupa tadi. Saya gambarkan di depan itu ya, kaya raya menjabat di atas angin, ya, tapi malah mengabaikan hal-hal yang baik. Tapi begitu terpuruk, ya, babak belur, jatuh, miskin, sakit-sakitan, baru inginnya. Seperti ini juga, ya, sebagian dari Bani Israel mengingkari janjinya kepada Musa. Nah, sekarang lanjut ke Al-Baqarah 60. Dan ingatlah ketika Musa, ya, memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, karena Musa ini kan berdakwah juga tidak semuanya mengingkari, Pak. Ada yang beriman. Maka ya, sebagai simbolik Musa ini memukul batunya. Musa kan punya tongkat, Pak. Tongkat itu lambang kecerdasan otak kanan. Maka Musa ini seorang yang cerdas. Jadi kemudian kalau apa itu istilahnya 12 mata air, ya, ini sebagai simbolik, ya. Ada yang mengalir, ada yang ini kan maksudnya kan juga kalau kepala manusia itu menjadi batu, membatu maksud saya. Maka di ayat lain bahan bakar nar itu adalah batu salah satunya. Orang yang membatu. Batu itu kan keras, Pak. Yang sesuatu yang keras tidak lunak itu pasti ya tidak baik. Air saja itu kalau membeku keras, es, ya, ini di satu gayung untuk mandi aja kepala kita mungkin berdarah-darah. Tapi kalau lembut, air ini lembut, tidak membeku, tidak keras, ya enak saja untuk mandi. Nah, maka ya di sini ada 12 mata air yang mungkin yang ada yang ahli ekonomi, ahli sosial, ahli ilmu yang lain, semua itu bermanfaat pada saat itu dilambangkan oleh air. Maka di surga itu dilambangkan air yang mengalir di bawahnya, Pak. Ini perumpamaan sebenarnya. Jadi maka karakter air itu kan mengalirnya ke bawah. Kalau kita merendah diri itu kan mendapat aliran yang banyak. Tapi kalau kita sudah merasa tinggi, tidak ada karakter air kok dari gunung bawah gunung naik ke atas, tidak ada. Kita harus mengetahui juga tentang karakter air itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita ke surat Al-A'raf 160. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Nah, jadi tadi kan simboliknya 12 mata air. Maka di sini juga ada 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna wa salwa.
kami berfirman, makanlah yang baik-baik dan apa yang telah kami bisikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tapi merekalah yang menganiaya, selalu menganiaya dirinya sendiri. Jadi ini gambarnya mana Salma belum kelihatan. Di sini Pak, ya, diberikan makanan mana wasalwa, ya. Ini tidak saya bahas karena sudah saya bahas di kajian online dulu, juga di YouTube ada yang judulnya mana wasalwa, ya. Jadi nanti memang kita kajian itu ada korelasi berhubungan, ya, ayat-ayat itu yang sudah kita bahas itu ada hubungannya. Karena ilmu itu ibaratnya satu mata rantai yang selalu berhubungan. Yang intinya adalah 12 mata air, 12 suku, ya. Ini yang beriman pada Musa mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi istilahnya kalau secara pragmatis Pak, punya personal genius zone masing-masing. Jadi kita ini punya personal genius zone masing-masing. Punya istilahnya profiling masing-masing. Kita tidak harus menyamakan dengan orang lain karena di Jagat Raya ini yang seperti saya ya satu-satunya ya saya ini ya. Penjenengan harus juga begitu. Yang bermanfaat kita tampilkan. Maka kalau penjenengan baca postingan saya di WA Group kemarin membahas tentang surat 6 ayat 94 bahwa hidup ini sendiri-sendiri. Kita datang di dunia sendiri, nanti pergi juga sendiri. Ya. Kita tidak usah cari validasi dari orang lain supaya kelihatan ini, tidak usah. Kita biasa saja, sederhana, nanti semesta yang akan memberikan validasi pada kita. Sebab kalau kita cari action, cari ini, cari itu, nanti juga akhirnya malah kalau yang kita inginkan tidak kedapatan, akhirnya kita juga tidak gembira, malah susah, kan begitu. Padahal hidup ini sebenarnya kan kita suruh bahagia. Ciri orang yang sudah mendapat pencerahan itu hidup bahagia, penuh menikmati, mensyukuri apa yang ada, tidak suka mengeluh, tidak mudah sakit hati, tidak mudah tersinggung. Seperti sudah tahu mata airnya sendiri, sumber mata airnya kita sudah tahu, saya jalur ini, dan semuanya kita nikmati, kita syukuri. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mukjizat menghalakan sihir, ya. Ini ada hubungannya juga, ya. Kemarin sudah saya singgung kenapa para ahli sihir ini kalah kemudian beriman pada Musa sehingga Fir'aun ini marah-marah. Seorang pejabat marah-marah, oh kamu belum saya izinkan sudah beriman pada Musa, kan begitu, ya. Jadi di situ memang dalam kitab dakwah itu juga pakai argumentasi, pakai ilmu sains atau neuroscience yang berhubungan dengan keahlian. Kalau tidak nanti kan cuma dogma saja, yang dijelaskan itu ilusi, dia belum mengalami, cuma dongeng dan lain sebagainya. Jadi harus kita mengalami dalam kehidupan ini. Maka dikumpulkanlah ahli sihir pada waktu hari yang dimaklumkan. Fajumi'as saharatu, ya, limikoti yaumim maklum. Pada yaumim maklum itu hari yang dimaklumkan, yang diumumkan, maksudnya gitu. Dan datanglah penyihir-penyihir Fir'aun berkata, adakah upah bagi kami jika kami menang? Penyihir ini juga tanya tentang bayarannya, Pak. Apakah kami nanti kalau menang dapat upah, kan begitu, ya. Ternyata ya itu, ya. Kemudian malah ternyata kalah. Ini juga menggambarkan, ya, kalau kita mau bekerja itu jangan mikir gajinya dulu, kita kerja dulu. Misalnya Pak Heru punya tenaga baru, wah nanti saya kerjanya digaji berapa Pak? Lah wong urung nyambut gawe wis tekon anu ini kan begitu. Akhirnya malah ahli sihir ini kalah, malah beriman. Kan Fir'aun marah-marah. Jadi cerita-cerita ini, ya, pejabat, kemudian tadi konglomerat tentang korun,
tentang Fir'aun. Nah, sekarang tentang teknokrat ya. Teknokrat Haman. Haman ini disuruh bikin mercusuar oleh Fir'aun ya. Karena dia ahli teknologi. Dalam surat 40 ya, surat Ghafir ayat 36, wa qala fir'aunu ya hamanubni li sarhan la'aliya ya liyab luwul asbab ya, ini ada terjemahan dua ya. Dan berkata Fir'aun, wahai Haman, dirikanlah untukku menara agar aku bisa mencapai pintu langit atau sebab akibat. Nah intinya Fir'aun ini pikirannya Gusti Allah yang dhuwur. Maka si Haman disuruh bikin mercusuar atau menara ya. Cara gampangane, hei Haman, kamu bikin menara yang tinggi, nanti saya akan naik menara, saya akan tembak Tuhannya Musa. Gampangannya seperti itu. Jadi rumasannya ya Allah itu sosok ya, karena dia ya pikirannya juga seperti itu, dia mengaku Tuhan tadi. Lantas surah Al-Baqarah ayat 50. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan ya. Jadi tadi karena ya Musa sudah dakwah seperti itu, puncak kemarahan dari Fir'aun ini adalah Musa harus dikejar. Musa harus dikejar. Ternyata ya seperti ini digambarkan oleh Allah, ketika kami belah laut untukmu ya. Jadi tongkat itu kan secara konsep itu otak kanan yang cerdas itu bisa menyelesaikan solusi apabila ada masalah ya. Maka tongkat ini bisa menyelesaikan masalah, ada lautan kemudian dipukulkan membelah laut kemudian bisa berjalan. Dan Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan dengan kamu menyaksikan. Nah, keadaan Fir'aun Pak ya, dia kan sudah belagap-belagap ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga apabila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhannya yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Coba kita cermati, perhatikan Pak. Fir'aun ini akhirnya juga beriman pada Musa Pak. Qala ya, amantu, aku beriman, anahu sesungguhnya ya, sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan illalladzi amantu bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Musa. Tapi kenapa? Tapi ya itu karena sudah mau tenggelam. Dan juga mengatakan wa ana minal muslimin, dan saya ini juga muslim, saya pasrah. Loh Fir'aun itu Pak, kalau sekarang mungkin ya jadi orang yang tidak genah bareng arep mati muni aku tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Tapi belum beramal kok. Padahal yang kita perhitungkan itu kan amal-amal kita, pelayanan kita, pemaafan kita, kasih sayang kita sesama, itu yang bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Kalau terlambat ya sudahlah. Seperti Fir'aun ini sudah terlambat, tidak bisa ya. Indah sekali Pak bahasanya itu. Aku beriman pada Tuhannya Bani Israel dan aku juga muslim kan. Wa ana minal muslimin mengatakan ya. Tapi ya sudah, tidak muslimin ya. Maka telah hanyut di laut ya. Ini ilustrasi saja ya. Lautan dan juga yang selamat. Ini yang selamat ya, yang beriman selamat sampai tujuan, sebagai simbolik bahwa kita ini kalau bisa menyelamatkan diri masing-masing, karena hidup ini nanti juga pergi sendiri,
Kalau postingan saya kemarin kan sehari 2 hari masih diingat. Nanti kalau bapak-bapak yang masih muda meninggalkan istri cantik ya, usia 40, tinggal meninggal 5 bulan sudah sama mantannya, sama duda kaya kan begitu. Nah itu misalnya ya masalahnya. Jadi kita ini harus tidak usah cari validasi dari orang lain, tapi kita fokus pada diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri ya, sehingga yang terjadi adalah keselamatan untuk diri kita. Maka kesimpulan dari kajian malam hari ini ya, ada pejabat, ada konglomerat, ada teknokrat. Kalaupun Bapak Ibu punya kesempatan dalam hal nikmat ya, kaya raya, sehat, jadi pejabat, jadi konglomerat, dari teknokrat yang berhasil dalam hidup, jangan lupa bersyukur. Nanti kalau kita sudah bersyukur dalam keadaan apapun, insya Allah hidup kita ini akan lebih mudah. Demikian untuk malam ini, semoga ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa qarib. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan cahaya, petunjuk cahaya semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.